Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, terutama untuk adik-adikku tercinta, mahasiswa, mahasiswi baru Sekolah Tinggi Kesehatan Kuningan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, AKBP Yaya Satya Negara Sarjana Hukum, yang sebelumnya saya selaku Kepala BNN Kota Cirebon. Sejak bulan Mei kemarin, alhamdulillah ditunjuk sebagai Kepala BNNK Kuningan. Dan saat ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk menyampaikan pemaparan kepada adik-adikku tercinta terkait dengan masalah narkotika, ya, dan bahayanya, ya. Dalam kaitan pemaparan ini saya sampaikan sesuai dengan motonya, Setikes Kuningan terdepan dalam mutu menuju kampus bersinar, bersih narkoba. Tetap eksis, tetap sehat, selain sehat dari narkoba, juga sehat dari permasalahan pandemi yang kita hadapi belakangan ini. Narkoba, kita lihat dulu dari latar belakangnya, ya. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Kenapa? Karena masalah narkoba di Indonesia itu sampai detik ini di saat pandemi itu terus terjadi peningkatan. Di mana salah satu penyebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan dalam penanganan narkoba. Nah, saat ini kaitan dengan adik-adikku tercinta, mahasiswa-mahasiswi baru Stiku yang ada di sini, ya, yang hadir dalam kegiatan virtual ini, ya, semoga dengan kaitan ini adik-adik menjadi penggerak, menjadi penggiat, menjadi aktivis yang akan menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba itu hanya dua fungsinya, ya. Satu, digunakan untuk kepentingan kesehatan, ya, bagi yang memiliki surat rekomendasi atau berdasarkan izin dari kesehatan. Yang kedua, hanya untuk digunakan sebagai ilmu pengetahuan saja. Jadi tidak semua narkoba bisa digunakan untuk kesehatan, tapi ada juga yang memang hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan. Pemerintah dengan keterbatasan sumber daya tersebut, ya, perlu pelibatan seluruh komponen, termasuk adik-adik mahasiswa baru ini, ya, insya Allah kedepannya harus menjadi pelopor, perintis, ya, harapan bangsa adik-adik ini yang harus lebih utama, lebih menonjol, dan menjadi kebanggaan bagi alma maternya, bagi kampus Stiku ini, ya. Harus kita punya suatu semangat bagaimana caranya kita untuk perang, ya, melawan narkoba ini. Perang itu bukan dengan senjata, tapi menyampaikan pesan-pesan positif anti narkoba itu sudah perang. Ya, kenapa? Karena kita telah menggedor para pengedar, para pemasok, para bandar, para penjual. Ya, secara tidak langsung kita telah menghentikan orang untuk menggunakan bahkan membeli narkoba tersebut. Ya, itu udah perang, ya. Belum yang lainnya yang kita lakukan, melarang orang untuk menggunakan barang-barang atau mengajak orang untuk memeriksakan diri dengan tes urin, juga itu merupakan salah satu perang melawan narkoba. Ini merupakan suatu optimalisasi, ya, pemberdayaan sumber daya, ya, manusia dan seluruh komponen yang harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Insya Allah dengan melalui adik-adik ini kita bisa melangkah lebih jauh ke depan. Dalam kaitan ini, adik-adik jangan merasa bahwa berjalan sendiri tanpa dasar. Ada. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 104, ada satu wadah, ya, peran serta masyarakat. Artinya, peran serta masyarakat termasuk mahasiswa-mahasiswi di sini, ya, harus ikut serta, ya, secara masif untuk berperan dalam membantu P4GNPN. Apa itu P4GNPN?
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursornya. Ya, ini P4GNPN dengan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain, ya, berupaya mewujudkan peningkatan partisipasi ya, stakeholder dan masyarakat dalam P4GN. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya mahasiswa baru, minimal untuk diri sendiri dan teman yang ada di sekitar kita. Pulang ke rumah dengan keluarga, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Mungkin mereka sibuk ya dengan berbagai kegiatan. Kitalah yang harus punya semangat menyampaikan pesan bahaya narkoba ini. Yang kedua, undang-undang tersebut pasal 104 menjadi wadah atau memberikan wadah, ya, wadah terhadap peran serta masyarakat di dalam P4GN, ya, serta untuk mewujudkan lingkungan bersinar atau bersih narkoba. Insya Allah, kalau kita masuk ke dalam wadah ini, maka di kampus ini juga akan kita bentuk, ya mungkin ke depannya, Satgas, Satuan Tugas Bersinar atau bersih narkoba dengan adanya duta-duta atau ada penggiat atau relawan yang ada di kampus STIKU ini. Insya Allah kita akan jalankan tugas ini secara maksimal. Ya. Selain itu, adik-adik juga merupakan kewajiban dari sebagian orang. Ya, kenapa katakan sebagian orang? Termasuk diri saya. Untuk apa? Untuk memutuskan jaringan sindikat narkoba yang ada, baik itu bersifat lokal di tempat kita berada, nasional, bahkan kita putus jaringan internasional. Ya, dengan cara bagaimana? Kita lakukan edukasi, kita lakukan pembinaan, ya, terhadap daerah-daerah yang mungkin dianggap rawan terhadap narkoba, ya, baik yang ada mungkin di kota ataupun di desa atau kelurahan. Saya yakin masalah narkoba, masalah umum, tapi tidak semua orang mengetahui tentang apa itu narkoba. Ya, yang tahu kalau narkoba mungkin bahasa guyonannya, tapi bahasa aslinya orang-orang tidak tahu. Narkoba dengan nafsa sama. Ya, kalau narkoba istilah dalam BNN, nafsa istilah umum yang ada dalam pemerintahan ataupun peraturan-peraturan pemerintahan di masa lalu. Ya, narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi sama. Bahan adiktif dengan zat adiktif. Jadi nggak usah dipermasalahkan terkait dengan masalah itu. Kemudian untuk di lingkungan kampus telah terbentuk suatu wadah. Ya, namanya Artipena. Ini baru ada di Jawa Barat. Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba. Ya, kebetulan selaku ketua Artipenanya, selaku perintisnya adalah Bapak Profesor Dr. Edi Yusuf. Beliau adalah rektor Unpas yang ada di Bandung, ya, dengan berkolaborasi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Jawa Barat. Insya Allah, ya, dengan kegiatan yang dilakukan oleh Artipena ini ini akan secara masif untuk melakukan bagaimana membentuk wadah-wadah yang ada di kampus ini sebagai mahasiswa-mahasiswi yang anti terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka pada kesempatan ini BNNK Kuningan terhadap adik-adik mahasiswa baru memberikan satu penguatan, pemahaman dan sekaligus, ya, pembekalan di lingkungan kampus Stikes Kuningan. Semoga dapat terwujud kampus bersinar menuju Kuningan bersinar. Insya Allah, mohon doanya dari kita semua. Saya mengemban tugas yang cukup berat karena pada kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni di Pendopo Bupati Kuningan, pada saat itu menghadiri acara live streaming yang kebetulan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden untuk mewujudkan agar semua desa dan kelurahan yang ada di Indonesia itu menjadi desa atau kelurahan bersinar bersih narkoba. Dengan bantuan adik-adik ini dari berbagai wilayah, berbagai daerah asal, insya Allah kalau memang kita punya niatan yang sama, bukan masalah sulit. 360 desa, 15 kelurahan yang ada di Kuningan
bisa terwujud di tahun 2021. Amin. Ya. Hal ini kita bisa lakukan sebagai bahan dasar pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi di dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan ya dengan masalah narkoba dan bahayanya, dan sekaligus hal ini untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya narkoba mungkin kepada keluarga yang dekat, kepada teman kita, atau kepada siapa yang ada di sekitar kita yang bisa kita sentuh, yang bisa kita ajak diskusi, yang kita ajak bicara. Kata kuncinya niat saja, ya. Kalau kita niat serius menyampaikan pesan ini dengan ikhlas, insya Allah orang pun akan menanggapinya secara positif. Tapi kalau kita main-main, orang pun akan ya main-main juga menanggapi kita, ya, tidak akan serius. Nah, maka dari itu lakukan secara fokus dan serius, ya. Badan Narkotika Nasional yang sudah berdiri sejak adanya Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, yang sebelumnya ada Badan Narkotika, ya, sebelum nasional, maka diresmikanlah pada 2010 melalui Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, mulai dari pusat sampai kepada kabupaten kota. Dan sampai detik ini ada 3 slogan ya, ada 3 slogan yang menjadi moto kita ke depan yang cukup bagus. Antara lain yang pertama yang tidak asing lagi, stop narkoba. Ya, artinya kita stop, kita hentikan terhadap narkoba. Yang dimaksud stop narkoba ini harus kita pahami dulu, bukan berarti bahwa kita stop terhadap semua narkoba, bukan. Karena narkoba itu banyak. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Ya, seperti minum kopi. Kopi itu termasuk bahan adiktif, masuk dalam zat adiktif. Kalau kebanyakan menggunakan kopi, asam lambung naik, dan itu akan berdampak kepada fisik kita, kesehatan kita, mungkin sampai kepada kematian, ya. Jadi stop narkoba ini adalah stop penyalahgunaannya, sesuatu yang digunakan di luar daripada batas normal, kecuali narkotika itu memang tidak boleh, ya, nggak boleh digunakan. Seperti tadi saya bilang, narkotika atau obat-obatan atau apapun jenisnya, ya, itu hanya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan kalau yang dilarang. Tapi kalau untuk kesehatan harus sesuai dengan aturan kesehatan yang berlaku, ya. Stop narkoba, tolak penyalahgunaan narkoba apapun bentuk dan jenisnya, ya, karena akan merusak kesehatan fisik kita, kesehatan jiwa kita, ya. Bahkan kesehatan dompet kita. Nah, ini kesehatan sosial namanya, yang akan merusak kehidupan umat manusia, ya. Bisa dibayangkan, adik-adik punya bekal yang diberikan oleh orang tua, atau mungkin adik-adik punya penghasilan sendiri, ya, hanya dibelikan untuk narkoba. Untuk apa? Mendingan ditabung untuk masa depan yang lebih cerah. Ayo, saya mengajak stop narkoba, kita hentikan terhadap penyalahgunaan narkoba, ya. Ajak teman-teman kita agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan atau kekeliruan di dalam menggunakan obat-obatan yang dilarang. Yang kedua, slogannya adalah hidup 100%. Apa itu hidup 100%? Jadi kalau dalam online shop itu suka mengajak 99,99%. BNN tidak mengenal kata tanggung, tapi mengenal kata pasti. Ayo kita hidup 100%. Bagaimana caranya? Caranya kita munculkan keyakinan diri kita, ya. Kita munculkan kekuatan keimanan kita, ya. Kita jangan salah bergaul, ya. Mari kita lakukan hidup 100% secara sadar. Jangan sampai kita menghayal, mengawang-awang, berpikiran yang melamun, atau kita perumpamaan, pengandaian. Tapi lakukan dengan cara sadar. Yang kedua, sehatkan jiwa raga kita, ya. Jangan sampai jiwanya nggak sehat, raganya akan terganggu. Atau terbaliknya, ya, raganya dulu yang karena kita mengkonsumsi narkoba sehingga akan berpengaruh kepada psikis atau kejiwaan seorang. Yang ketiga, produktif. Artinya, jadilah manusia yang produktif, yang menghasilkan, berguna, berdaya guna, dan berhasil guna. Insya Allah, kalau kita betul-betul secara produktif kita lakukan yang terbaik,
maka hasilnya pun akan menjadi kebanggaan buat dirimu dan buat keluargamu, buat orang lain, buat negara bangsa ini yang kita cintai. Terakhir, bahagia bersama keluarga tanpa narkoba, ya. Ini yang dikatakan hidup 100%. Yang ketiga, yang sekarang lagi in, baligo dipasang di mana-mana. Selalu mengatakan lewat sosial media, ya, selalu mengatakan lewat surat kabar, war on drug. Apa itu? Perangi narkoba. Ya, selalu mengajak war on drug. Makanya kepalkan tangan kita di depan dada sedikit, dorong ke depan, war on drug. Perangi narkoba. Suatu ajakan dari pemerintah, khususnya lewat Badan Narkotika Nasional, untuk melakukan perang terhadap narkoba. Ya, ditujukan kepada siapa? Ada korban, ada penyalahguna, ada pengedar, ada bandar. Pertanyaannya, Pak, masa korban harus diperangi? Betul. Caranya gimana? Dipulihkan. Jangan dihukum. Korban penyalahguna narkoba bukan dihukum. Dia orang sakit, dia harus direhabilitasi. Dia harus dipulihkan. Nah, adik-adik jangan terpengaruh dengan hoak. Jangan. Nanti kalau kamu korban, kamu dihukum. Kamu diperas, kamu dianiaya. Dan sebagainya. Pokoknya nggak enak. Berarti kita cap dia adalah sebagai pelaku narkoba, bandar narkoba yang tidak mau kehilangan konsumen. Ya, bandar narkoba atau penjual di pasar pasti dia tidak mau kehilangan pembelinya, konsumennya. Ya, ini yang dimaksud dengan war on drug. Kita memerangi narkoba bukan hanya dengan senjata. Senjata itu bagi siapa? Bagi bandar besar. Dengan tingkat kejahatan yang sangat luar biasa, yang bisa menghancurkan umat manusia dari berbagai golongan. Ya, kejahatan narkoba itu sangat jahat daripada kejahatan-kejahatan kriminal yang biasa. Kenapa? Kalau orang sudah terlibat kejahatan narkoba, tidak memandang anak istri siapapun bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, inilah kenapa Kepala BNN sekarang Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose mengajak war on drug. Kenapa? Karena narkoba ini harus segera kita hilangkan dari bumi ini, ya. Harus segera kita tekan, kita minimalisir sekecil apapun. Jangan sampai nanti narkoba ini menjadi bumerang bagi kehidupan adik-adik sekalian, orang yang kita cintai dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu 3 moto itu tolong dicamkan, ya. Mungkin nanti akan menjadi bahan kita ke depan. Apa saja moto BNN yang sudah dikeluarkan oleh BNN, mengajak warga masyarakat menjadi warga masyarakat yang normal, berguna, berdaya guna, dan berhasil guna. Insya Allah, kalau itu diikuti, ini akan sangat bagus bagi kehidupan. Ya. Kemudian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan mendukung program mahasiswa-mahasiswi baru dari Setikes Kuningan dengan moto Setikes Kuningan terdepan dalam mutu. Buktikan. Jangan adik-adik betul-betul menjadi mahasiswa-mahasiswi atau alumni di kemudian hari dari Setikes Kuningan mengecewakan. Kenapa? Terlibat dalam masalah narkoba. Ingat, ya, jangan terlibat. Baik sebagai penyalahguna, ya, ataupun sebagai penjajah, penjual, pedagang. Mungkin sebagai bandar yang diimbing-imbingi karena keuntungan yang besar. Karena narkoba itu ada 2 sisi. Yang satu sisi kesehatan, yang kedua bisnis. Kenapa? Karena harganya sangat luar biasa, sangat fantastis. Bisa dibayangkan, kalau beli narkoba 1 gram harganya 1,5 juta untuk jenis narkotika sabu, ya. Kalau mungkin di Kuningan ini dibelikan kupat tahu, bisa dapat semua nih teman-teman kita, ya, dapat kupat tahu. Belikan saja kupat tahu, lebih nyaman daripada beli sabu 1,5 gram. Adik-adik teler akan rusak untuk kehidupan ke depannya. Ya. Kemudian BNN mengajak untuk penyelamatan generasi muda, ya, dari penyalahgunaan narkoba, mulai dari lapisan yang paling bawah, ya, sampai kepada atas. Mungkin yang dimaksud di atas itu mungkin seniornya, mungkin siapapun yang kita hormati di atas, barangkali di sekitar kita ada orang-orang yang terpapar narkoba dan kita punya kewajiban untuk melaporkan agar mereka direhabilitasi, dipulihkan, ya.
Kenapa? Karena program BNN ke depan kita sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, kita akan menjadikan 160 desa di Kabupaten Kuningan dan 15 kelurahan menjadi desa atau kelurahan bersinar, bersih narkoba tahun 2021. Amin. Ya. Dengan kata War on Drug, semoga kampus Setikes Kuningan betul-betul menjadi kampus bersinar, bersih narkoba. Kak, bagaimana kalau misalkan di kemudian hari ada orang terpapar narkoba, terus kami mau melaporkan, kami ditangkap? Enggak. Adik-adik mau melaporkan orang yang terpapar narkoba, adik-adik mau melaporkan ada peredaran narkoba, enggak akan ditangkap. Tulis nomor handphonenya, ya. Nomor kontak kantor BNNK Kuningan 0232 877 147. Laporkan. Saya ulangi. 0232 877 147. Itu kantor. Kak, kalau nelpon kantor nanti mungkin saya dicatat namanya. Oke, WhatsApp. Ya, silakan hubungi 082 satunya 4 kali 656 11. Ulangi ya. 082 satunya 4 kali 656 11. Silakan hubungi di WhatsApp. Insya Allah akan direspon untuk kedepannya menjadi sesuatu yang direspon dengan positif, dan itu kami sangat menghormati. Ya, mungkin adik-adik akan menjadi duta-duta anti narkoba, penyelamat bangsa dan negara, termasuk adik-adik dan orang-orang yang adik-adik cintai di sekitarnya. Ya, Kak, bagaimana saya mau mengetahui tentang dasarnya? Oke, ya, ini ada 11 aturan yang ada termasuk yang ada di Kuningan akan saya sampaikan. Ya, semoga waktunya cukup nih. Kalau waktunya nggak cukup, nggak apa-apa, nanti lewat kampus ini saya titip ya bahan materi saya. Silahkan nanti untuk disampaikan, di-share, mangga dipelajari, itu sebagai bahan untuk kebaikan, untuk menjaga adik-adik, diri sendiri ya, keluarga dan orang-orang yang dicintai. Yang pertama, mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini undang-undang yang paling berat, mulai dari hukumannya sampai kepada hukuman mati, hukuman minimalnya 5 tahun, ya. Denda materialnya bahkan dia dikenakan denda 400 juta ke atas. Sangat luar biasa, ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang, narkotika ini suatu kejahatan yang bisa merusak kehidupan umat manusia. Bahkan agama apapun juga melarang penyalahgunaan narkoba dilakukan. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, mungkin pernah dengar, uang dicuci. Bukan. Pencucian uang itu adalah merupakan uang hasil kejahatan digunakan seolah-olah legal. Ya, dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah. Karena itu adalah uang hasil transaksi narkoba yang dilakukan oleh para bandar pengedar ataupun para penjahat narkoba yang ada. Khususnya mungkin kalau ada di Kuningan ataupun nasional. Ya, ini yang harus kita waspadai. Apa di sini yang akan diambil? Kita miskinkan. Kita sita harta kekayaannya. Ya, kalau ketangkap sudah banyak. Ya, rumahnya, ya, tempat usahanya, ya, mobilnya, ya, dan harta benda yang lainnya, kecuali istrinya. Istrinya tidak disita oleh negara, tapi dikembalikan kepada orang tuanya. Ya, jadi jangan sampai adik-adik yang laki-laki nih, wah, saya mau cari bandar narkoba nih, karena istrinya. Ya mohon maaf adik-adik, saya di Badan Narkotika Nasional, ya sampai dengan detik ini, udah 10 tahun lebih. Saya pernah jadi kabid berantas, saya pernah menangkap satu orang bandar, waktu saya bertugas di Sulawesi Selatan, istrinya 4. Yang paling muda usianya berapa? 12 tahun. Ya, yang paling tua berapa? 19 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau misalkan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ini yang dicuci uang bukan istrinya. Istrinya dikembalikan kepada keluarganya. Orangnya dihukum sampai sekarang alhamdulillah mendapatkan hukuman 16 tahun setengah. Ya, ada di Makassar. Itu yang dilakukan oleh BNN, tidak pandang bulu siapapun juga ya orang itu, dan orang itu dermawan. Rata-rata penjahat narkoba itu dermawan dengan lingkungannya. Dia menyumbang, dia apa, tapi uang itu hasil daripada penjualan barang haram.
Ya, ini undang-undang TPPU. Ya, mungkin adik-adik nanti ke depan sambil melihat apa itu undang-undang TPPU, apa itu undang-undang tentang narkotika. Ya. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia. Ini nomor 23 tahun 2010 yang sudah saya sampaikan di atas bahwa sebelumnya BNN itu ada namanya BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Di atasnya BNP, Badan Narkotika Provinsi. Dan sekarang digulirkan dari Badan Narkotika Nasional tingkat pusat sampai Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Tugasnya apa saja? Ya, tugasnya BNN ini yaitu untuk bagaimana ke depannya agar menjaga daerah wilayah itu kondusif, masyarakatnya normal, hidupnya sehat, bersih dari penyalahgunaan narkoba yang ada, ya. Itu tujuan daripada keberadaan BNN sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 23. Kemudian ada Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019. Pak Menteri mendukung, bahkan memfasilitasi, ya, tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotikanya. Dengan apa? Dengan perwujudan desa bersinar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dikumandangkan oleh Bapak Wakil Presiden, Permendagri ini nomor 2019 ini, nomor 12 tahun 2019, memfasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Berarti kewilayahan daerah. Kalau sampai desa, berarti desa yang memfasilitasi untuk mewujudkan desa bersinar, bersih dari narkoba, ya. Kemudian Bapak Presiden mengeluarkan instruksi, namanya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020. Ini tentang P4GN-PN dan prekursornya. Ini aksi tentang P4GN. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh organisasi, apa yang dilakukan oleh kampus-kampus, apa yang dilakukan oleh seluruh para tokoh terhadap penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayahnya masing-masing, ya. Ini yang harus kita laksanakan, dan sampai sekarang kita ini lagi berusaha keras bagaimana mewujudkan, melaksanakan dan mencapai apa yang menjadi target daripada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Sama-sama dengan adik-adik kita ke depan, ayo kita laksanakan Inpres nomor 2 2020. Selanjutnya, Surat Edaran Kementerian PAN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi nomor 50 tahun 2017, yaitu tentang pelaksanaan P4GN dan prekursor narkotika dengan 4 hal, ya. Yang pertama, melakukan penyuluhan, termasuk sekarang ini edukasi kepada adik-adikku, ya, menyampaikan tentang narkotika dan bahayanya. Nah, ini salah satu yang disampaikan oleh Kementerian PAN, ya. Yang kedua, tes urin. Nah, untuk adik-adik baru, ya, siapapun tidak mengenal apakah itu rektor, ketua, dosen, siapapun, ya, harus dilaksanakan tes urin. Tujuan tes urin untuk apa? Tujuan tes urin untuk mengetahui makanan, minuman, obat atau apapun yang kita konsumsi atau kita pakai ada nggak kandungan zat yang mengandung narkoba, ya. Kalau tidak ada, aman. Tapi kalau ada, hasil tes urin akan menunjukkan apakah amfetamin, metamfetamin, heroin, morfin, kokain, ganja, somadil dan sebagainya. Ya, ini akan terpantau. Ya, nanti dengan kampus ini kita akan laksanakan kegiatan tes urin, khususnya untuk adik-adik yang mahasiswi yang baru, ya. Yang ketiga, kaitan dengan masalah SMN-PAN ini, kita lakukan pembentukan satgas. Kita akan membentuk satuan tugas di dalam kampus, ya. Karena di sini juga ada beberapa kegiatan, apakah itu berbentuk satgas bersinar, satgas P4GN, bukan masalah membentuk satgasnya. Yang kita harapkan adalah aksinya. Dari satgas yang terbentuk, dari aturan yang ada nggak aksi yang dilakukan oleh kampus, oleh adik-adik mahasiswa? Ini yang penting. Nah, kalau ini bisa dilakukan, ya aksinya, insya Allah, Setiko yang kita harapkan pada saat ini, insya Allah, itu menjadi yang terbaik sebagai kampus bersinar, Sekolah Tinggi Kesehatan Kuningan. Ya, insya Allah kita wujudkan. Yang keempat, regulasi. Ya, BNN dengan Setiko ini sudah ada kerjasama. Sisa pembentukan satgas. Sisa bagaimana sistem action
penyuratan, pelaksanaan kegiatan maupun tes urin yang dilakukan di lingkungan Stiku. 4 hal ini diatur dalam Surat Edaran Menpan nomor 50 tahun 2017 ya. Yang keenam, surat edaran daripada Kepala BNN RI yang mendukung pelaksanaan surat edaran Menpan. Sama kegiatannya. Jadi kegiatan BNNK Kuningan hari ini itu melaksanakan kegiatan untuk meneruskan melaksanakan SE Menpan 50 tersebut di atas. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat juga mengeluarkan surat edaran ya pada tanggal 12 Februari 2019 tentang penguatan program P4GN. Bapak Gubernur sendiri sudah mengeluarkan dari sejak 2019 kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Ini kita harus dukung. Kenapa? Ini untuk keselamatan kita semua ya. Selanjutnya Kuningan. Nah, Kuningan ini ada 3 produk yang sudah dikeluarkan. Ya, yang utama adalah peraturan daerah. Ini diolah di DPRD, Dewan. Perda Kuningan nomor 2 tahun 2018. Lebih tua lagi daripada peraturan gubernur tadi, ya, surat edarannya. Ya, tanggal 5 Februari 2019 tentang P4GN, ya. Dan ini harus kita lakukan. Makanya nanti sudah selesai pandemi ini, ayo sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau adik-adik nggak bisa, laporkan. Saya udah nyampaikan tadi nomor WhatsApp. Mangga silakan ditindaklanjuti. Yang kedua, aturan dari Kuningan, surat edaran Bupati. Ya, sama juga ini. Pada 2019 mengoptimalkan program daripada P4GN serta pelaksanaan desa bersinar, bersih narkoba. Nah, sangat luar biasa. Regulasinya dari tingkat kabupaten udah sangat mendukung. Bahkan Dewan pun terlibat untuk mengeluarkan peraturan daerah. Yang terakhir dari Bupati juga mengeluarkan peraturan Bupati Kuningan nomor 88 tahun 2020, 2 Desember 2020. Inti tentang P4GN PN di Kabupaten Kuningan. Makanya kita harus masif melaksanakan kegiatan ini. Kenapa? Karena dengan kegiatan yang dilakukan ini, insya Allah Kuningan akan terbebas dari permasalahan narkoba. Ya sepertinya mungkin terkait dengan pemaparan saya hanya bisa menambah sekitar kurang lebih 5 menit ini. Selebihnya nanti mangga di-share ya dari kampus, dilihat nanti karena ini masih panjang. Slide ini baru saya masuk ke slide nomor 8, sedangkan slide saya hampir 40 slide. Ya, ini udah hampir 1 jam. Oke. Apa itu narkoba? Ya, apa itu narkoba? Narkoba dari 3 hal udah saya sampaikan di atas. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, bahkan menghilangkan rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri kita, dan bahkan dapat menimbulkan ya ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, di sini golongan 1 diantaranya dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi itu, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, contohnya kokain, ganja, heroin, karisoprodol, amfetamin, dan 142 jenis narkotika golongan 1 lainnya. Ya, yang golongan 2 dan golongan 3 ini berupa bahan baku baik alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Di antaranya morfin, metadon, petidin, dan 103 jenis narkotika golongan 2 dan 3. Ya, ini aturannya ada dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2018. Silakan nanti adik-adik bisa lihat lewat Google, dibuka, dilihat tentang narkotika secara utuh. Jadi saya bacakan di sini narkotika untuk golongan 1, 2, dan 3. Narkoba, psikotropika. Ya, psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, tapi dia bukan narkotika. Ya, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, saraf motorik kita, yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku manusia bisa berubah. Ya, dari mungkin semula feminim dia bisa beringas.
bisa jadi apa ya? Jadi kelihatannya kayak anak geng, ya. Ya mungkin kalau sekarang disebut anak geng bingung, anak pang lah ya. Yang banyak di jalanan, yang pakai motor banyak kempes semua, ya itu seperti itu, ya. Dan anak pang ini kan ada kepanjangan, pang pika sebeleunana di jalanan, ya. Insya Allah adik-adik tidak masuk dalam hal ini. Psikotropika dibagi dalam 4 golongan. Golongan 1 yaitu obat dengan daya candu yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat, seperti MDMA atau jenis ekstasi yang banyak digunakan di tempat-tempat hiburan, ya. Masa pandemi, walaupun pandemi itu dibatasi, tapi tempat hiburan narkotika tidak hilang, justru meningkat. LED dan STP, ya. Psiko ini jenisnya dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, ya, yang dilarang ini tidak boleh digunakan. Yang kedua atau golongan 2 yaitu psiko dengan daya kuat. Yang tadi itu sangat kuat. Ya, ini yang kuat. Contohnya Ritalin, metipenidal, amfetamin, ya, yang berguna untuk penelitian dan pengobatan. Jadi ini boleh untuk pengobatan, tapi dengan ahli kesehatan yang menentukan resepnya, ya. Yang ketiga, golongan yang ketiga psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan seperti flunitrazepam, ya, pentobarbital, buprenorphina, lumibal dan sebagainya. Ini yang masuk dalam golongan 3 boleh. Ini untuk kesehatan, tapi jangan dilipat gandakan. Kenapa? Karena kalau dilipat gandakan, ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang keempat, psikotropika dengan daya candu yang ringan dan boleh digunakan. Sekali lagi, tidak boleh dilipat gandakan. Ya, kenapa? Apapun bentuknya, kalau dilipat gandakan atau tidak sesuai dosis, ini akan sangat berbahaya. Seperti diazepam, nitrazepam, dumolid, megadon, BK. Nah, inilah yang banyak diperdagangkan. 10.000 3 butir, 10.000 5 butir, sekali minum 20.000, 10 butir diminum juga akan mabok. Tapi kalau digunakan untuk kesehatan, nggak apa-apa. Bahkan yang masuk kategori pil anjing untuk mengobati anjing, dimakan oleh manusia, itu tidak pada tempatnya. Dan masih banyak lagi zat-zat yang lain, ya. Yang terakhir, kalimat narkobanya di sini, bahan adiktif. Zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika, yang berpengaruh psikoaktif dan dapat menimbulkan kecanduan fisik yang kuat dan bahkan bisa menimbulkan ketergantungan psikologis yang berkepanjangan. Ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, antara lain alkohol. Nah, kan banyak yang bertanya tuh, Pak, bagaimana bir, bagaimana minuman keras, apakah itu narkotika? Masuk, tapi bukan narkotika. Psikotropika bukan, masuk dalam bahan adiktif. Ya, semua jenis minuman yang mengandung alkohol, ya, misalnya whisky, vodka, gin, bir dan sebagainya, ya, terutama yang banyak diminati oleh orang, ini masuk dalam kelompok bahan adiktif. Ya, namun didukung dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga minuman ini dilarang karena dianggap haram. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kesadaran kita, ya. Yang kedua, rokok. Waduh, rokok, Pak, dilarang. Iya. Memang rokok itu bahan adiktif karena mengandung 3 bahan utama yang berbahaya bagi tubuh, antara lain nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nikotin itu sangat berbahaya. Itu akan mengganggu kepada paru-paru kita. Karbon monoksida itu setara dengan gas knalpot kendaraan baik motor maupun mobil. Jadi kalau nikotin tadi misalkan berupa lempengan coklat yang ada dalam tubuh kita sehabis kita merokok, itu akan berbahaya, akan menggumpal. Sedangkan karbon monoksida ini yang dikeluarkan berupa asapnya. Makanya orang yang menghisap asap rokok dibanding dengan orang yang merokok, maka yang parah adalah orang yang menghisap asap rokok. Nah, makanya kalau adik-adik ada yang merokok di sampingnya, adik-adik tidak merokok, mendingan menghindar. Kenapa? Yang duluan kena akibatnya adalah orang yang tidak merokok. Dia menghisap, asapnya akan berbahaya. Sama dengan kalau kita berhadapan dengan asap knalpot kendaraan, ya, itu akan berbahaya bagi kesehatan kita, ya. Dan tar ini kandungan yang ada dalam rokok itu juga ini sangat berbahaya, berdampak kepada apa? Kecanduan. Nah, ini, ya. Nikotin dari senyawa kimia yang terdapat itu ada dalam daun tembakau, tapi sekarang banyak orang berkreatif
tembakau ini difermentasi sehingga muncul namanya tembakau gorila. Nah, tembakau gorila ini kalau orang menggunakan tembakau ini rasanya seperti dia menggendong seekor gorila. Jadi kalau adik-adik pakai tembakau gorila, alangkah bodohnya daripada menggendong gorila, mendingan ibu kalian digendong. Itu sangat bagus ya. Kalian akan masuk surga. Tapi gorila digendong, waduh, kalian nanti remuk itu gendong gorila ya. Hati-hati. Nah, ini terkait dengan masalah nikotin. Tar juga tadi seperti saya katakan di atas, komponen yang ada pada asap rokok, kumpulan dari ribuan macam bahan kimia seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen sianida amonia, bensin, metanol dan lain-lain. Ya, daripada ngejar karbon monoksida ya dan racun yang lain yang ada di knalpot di asap rokok, mendingan beli bensin ya, nyalakan motor, isep tuh knalpot ya, nggak usah beli rokok, isep aja tuh knalpot ya, sama dengan kalian merokok itu, biar kalian rasakan bagaimana mantapnya merokok melalui asap knalpot kendaraan ya. Hindari rokok, tabung uang kalian, gunakan untuk masa depan. Yang ketiga daripada bahan narkotika ini, bahan adiktif, inhalensia atau solpen. Inhalensia adalah zat yang dihirup ya, atau solpen zat pelarut yang mudah menguap. Misalkan senyawa organik yang sering digunakan untuk berbagai keperluan industri, ya, perbengkelan, rumah tangga, ya seperti thinner, ya, alat pembersih kuku dan berbagai jenis lem. Nah ini, ya udahlah kita katakan lem AIK Bond yang banyak digandrungi oleh para anak pinggir jalan, ya, hasil daripada membantu orang memutarkan kendaraan, memarkirkan kendaraan, dibelikan buat lem bukan untuk makan. Ya, dibelikan buat lem, dibelikan buat anting-anting, makanya mau nyari paralon susah karena paralon dipotong-potong dijadikan anting. Ya, ini yang susah sekarang. Jadi tolong adik-adik minta bantuannya. Hayo sama-sama kita menjaga hal seperti ini, ya, agar orang-orang bersih dari permasalahan narkoba. Dan kalau misalkan bensin jangan dihirup karena itu akan berbahaya. Saya rasa mungkin itu karena waktunya udah cukup, ya, 45 menit. Mungkin juga ada pembicara yang lain akan masuk, tapi untuk kelengkapan daripada paparan ini, silahkan saya minta kepada kampus nanti untuk diteruskan kepada adik-adik kita, mahasiswa baru, karena masih ada kurang lebih 29 lagi ya, 29 slide lagi, ini baru slide nomor 10, 29 slide lagi, silahkan nanti untuk diteruskan. Mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu, ya, mohon maaf juga saya agak cepat menjelaskannya karena saya juga mengejar waktu ini agar pesan bahaya narkoba ini sampai adik-adik semua mengetahui dan bisa meneruskan kepada teman-temannya dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.